Kecerdasan buatan telah menjadi perhatian para ekonom dan masyarakat umum sejak komputer mampu melakukan tugas-tugas di luar perhitungan sederhana. Kiamat Skynet bukan sesuatu yang mustahil. Saat ditugaskan untuk bermain Tetris, beberapa program AI modern baru saja belajar untuk mencetak permainan atau mematikannya karena mereka sadar bahwa mereka tidak akan kalah kalau permainan tidak berjalan. Karena jaringan saraf kotak hitam Black Box Neural Network ditugasi lebih banyak tanggung jawab di dunia nyata, kita mungkin berharap logika mereka akan berkembang lebih bernuansa atau meminta mesin untuk memastikan anak-anak tidak menghabiskan waktu terlalu lama menonton TV dapat menimbulkan konsekuensi yang drastis. Sekarang bahkan kalau segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, otomasi masih dapat menyebabkan banyak masalah, dan salah satu hal yang paling dikhawatirkan orang adalah apa yang terjadi pada pekerjaan kita saat mesin dapat menjalankannya lebih baik dari kita. Tidak ada yang tahu berapa lama hal ini akan terjadi atau apakah ini akan terjadi, tapi dapat dimengerti bahwa masih banyak spekulasi mengenai seperti apa masa depan saat nilai ekonomi sebagian besar masyarakat negatif. Manusia masih perlu makan, minum, dan tinggal di rumah, dan kalau mereka tidak dapat menghasilkan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka pada akhirnya mereka akan bergantung pada kemurahan hati suatu entitas untuk menyediakan barang dan jasa tersebut tanpa imbalan apapun. Alasan kenapa mereka menawarkan sumber daya ini tanpa imbalan apapun adalah awal dari banyaknya kesalahpahaman dan pemahaman akan implikasi ekonomi sebenarnya dari masa depan seperti ini. Mungkin secara bersamaan membuat kita tidak terlalu khawatir tentang jangka pendek dan lebih cemas tentang jangka panjang. Jadi, apa sistem ekonomi kita masih berfungsi di dunia di mana manusia tidak punya nilai untuk ditawarkan? Kelompok masyarakat mana yang pertama akan terdampak perkembangan teknis ini? Dan akhirnya, apa kemajuan teknologi saat ini mendorong kita ke saat kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan serius? Seperti biasa, sebelum kita membahas hal ini, saya harus membuat pernyataan pada sobat sekalian bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan, apalagi para ekonom dan bahkan para ahli otomasi yang membuat alat seperti ChatGPT dan robot yang bisa bergerak seperti manusia tidak setuju dengan kemampuan alat-alat ini dalam waktu beberapa tahun, apalagi dalam satu dekade atau satu abad. Tapi dengan hal tersebut, banyak orang dan bahkan ekonom merasa terhibur dengan kenyataan bahwa kalau mesin dan kecerdasan buatan mengambil alih semua pekerjaan kita, maka tidak seorang pun punya pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Pemerintah atau bahkan dunia usaha yang berinvestasi untuk sepenuhnya mengotomatisasi proses produksi akan terpaksa memberikan sejumlah pendapatan kepada masyarakat atau bisnis mereka tidak punya pembeli dan tidak akan menghasilkan keuntungan. Proposal yang paling populer adalah pendapatan dasar universal, yang adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada semua orang dalam suatu perekonomian sehingga mereka dapat terus hidup dan yang terpenting untuk konsumsi. Uang untuk mendanai pembayaran ini akan dikumpulkan dengan mengenakan pajak kepada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan triliunan dolar dari pasokan barang dan jasa yang sepenuhnya otomatis. Konsumen memang memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian modern. Pengeluaran mereka pada dasarnya berfungsi sebagai sistem pemungutan suara untuk menentukan barang dan jasa apa yang disediakan dan apa yang tidak. Kalau banyak orang membeli burger dan tidak banyak orang yang membeli pizza, maka lebih banyak bisnis akan mulai menyediakan burger dan kedai pizza akan tutup, sehingga memberikan ruang bagi properti dan bahan-bahan untuk membuat lebih banyak kedai burger. Pertanyaan tentang apa yang harus diproduksi dengan sumber daya dunia yang terbatas adalah salah satu pertanyaan paling mendasar dalam ilmu ekonomi. Memberi konsumen cara untuk menyimpan nilai dan memakainya untuk memutuskan apa yang diberikan adalah salah satu cara paling efektif untuk memastikan perekonomian memberikan hasil yang optimal bagi semua peserta. Tapi saya harap ada cara yang lebih baik untuk menjelaskan hal ini. Sistem ekonomi kita saat ini tidak peduli dengan keputusan orang-orang yang tidak menghasilkan nilai. Contohnya adalah eksperimen pemikiran berikut. Saya membayangkan masa depan hipotesis di mana robot humanoid sempurna dipadukan dengan kecerdasan umum buatan yang tidak bergantung pada manusia asli. Robot-robot itu mahal, tapi harganya hanya sebesar gaji tahunan rata-rata pekerja dan biaya pemeliharaan serta energinya kurang dari $1 per jam. Ini pada dasarnya adalah modal utama bagi organisasi untuk berinvestasi, dan mereka akan melakukannya karena modal itu secara efektif akan terbayar setelah tahun pertama. Perlahan perusahaan akan mengganti semua pekerjaannya dengan mesin-mesin ini, dan perusahaan yang tidak beradaptasi atau tidak mampu membayar investasi ini akan kalah saing dengan organisasi yang dapat dan kini bisa menawarkan barang dan jasa yang lebih murah karena mereka tidak perlu membayar gaji. Dalam hipotetis ini, katakanlah hanya dibutuhkan satu dekade sebelum pengangguran mencapai 100% dan tidak seorang pun bisa mendapatkan pekerjaan karena lebih kompetitif untuk mendapatkan mesin yang melakukan semua tugas manusia. Masyarakat harus bergantung pada tunjangan untuk membeli apapun. Dalam jangka pendek ini dapat didanai oleh pajak yang diperoleh dan perusahaan-perusahaan baru yang sepenuhnya otomatis dan super produktif. Tapi dalam jangka panjang ini akan menjadi tantangan nyata untuk membuat perusahaan terus membayar pajak. Tanpa kebutuhan untuk tenaga kerja, perusahaan dapat menjalankan operasinya di negara manapun yang memberi mereka kesepakatan pajak terbaik. Ini akan menciptakan perlombaan menuju lapisan bawah dan mempersulit pendanaan tunjangan melalui pendapatan pajak reguler. Pemerintah juga dapat mengenakan pajak pada faktor produksi ketiga, yaitu tanah. Perusahaan yang sepenuhnya terotomatisasi masih perlu ruang untuk memanen sumber daya dan menjalankan operasinya, tapi hal ini akan sulit dilakukan tanpa membebani populasi lainnya yang tidak punya pekerjaan tapi hanya membutuhkan tempat tinggal. Pada akhirnya, kalau perusahaan
perusahaan yang berorientasi pada keuntungan dapat menggantikan semua tenaga kerja mereka dengan mesin, maka sebagian besar penduduk akan punya pendapatan yang sangat terbatas atau bahkan tidak punya pendapatan sama sekali. Hal ini tampaknya tidak sesuai dengan tujuan karena lalu kepada siapa perusahaan itu akan menjual barang dan jasa mereka? Ya, mereka bisa menjualnya ke beberapa orang yang memiliki perusahaan tersebut. Kalau seseorang memiliki sekumpulan mesin, mereka dapat langsung membuat mesin tersebut menghasilkan apapun yang mereka inginkan. Kemungkinannya adalah para pemilik mesin di masa depan yang di hipotetis ini masih akan memakai pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa di antara mereka sendiri. Tapi masa pengangguran tidak perlu terlibat dalam pertukaran nilai ini karena mereka tidak memberikan nilai untuk diperdagangkan. Barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan ini perlahan akan beralih dari produk konsumen sehari-hari ke barang yang sangat mahal yang diminta oleh sebagian kecil orang di dunia yang punya cukup banyak perusahaan untuk hidup dari dividen. Kehidupan orang-orang ini akan menjadi luar biasa mewah sama seperti kehidupan para miliarder saat ini yang tidak terpikirkan bahkan oleh raja dan taipan bisnis terhebat di abad yang lalu. Tapi bagi semua orang, kehidupan ini bisa menjadi sangat suram. Dalam versi paling ekstrim dari hipotetis ini, orang-orang akan mati kelaparan karena tidak ada insentif ekonomi untuk menyediakan kebutuhan pokok apapun. Sekarang sebut saja saya seorang yang optimis, tapi menurut saya hal itu tidak akan terjadi dan bukan karena saya percaya pada kebaikan jiwa manusia, tapi karena kekuatan pasar. Sudah ada kecenderungan di negara-negara maju yang sangat padat modal untuk punya lebih sedikit anak. Negara-negara ini adalah negara yang penduduknya dibayar paling tinggi, jadi ini adalah tempat yang paling logis untuk mulai mengotomatisasi pekerjaan. Saat ini sebagian besar negara maju hanya mempertahankan populasinya melalui imigrasi. Beberapa di antaranya memiliki angka kelahiran yang sangat rendah sehingga tidak punya cukup penduduk untuk menjalankan peran penting dalam perekonomian akan menjadi masalah besar hanya dalam waktu 1 dekade. Masyarakat punya lebih sedikit anak karena tidak lagi menguntungkan secara ekonomi dan di sebagian besar negara maju biayanya menjadi cukup mahal. Tren ini dimulai karena masyarakat pekerja di industri maju yang memakai modal besar untuk memanfaatkan jumlah kecil tenaga kerja manusia. 1 abad yang lalu memiliki banyak anak adalah hal yang menyenangkan karena mereka dapat bekerja di pertanian atau di bisnis keluarga. Saat ini petani hanya dapat memakai mesin besar yang walaupun mahal, tapi perawatannya masih lebih murah dibandingkan jumlah anak yang dibutuhkan untuk memanen hasil panen dalam jumlah yang sama. Kalau diperluas hingga menjadi sebesar sebuah negara, hal yang sama juga akan terjadi karena semakin murahnya pemakaian mesin untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan yang dilakukan manusia. Negara-negara maju mungkin akan mengalami penurunan lebih lanjut dalam angka kelahiran dan pembalikan kebijakan imigrasi terampil di mana mereka bergantung pada hal tersebut. Akan lebih sulit untuk mengganti tenaga kerja dengan mesin negara-negara berkembang dan belum berkembang karena upah mereka lebih rendah sehingga akan memakan waktu lebih lama agar investasi pada teknologi baru yang teoritis ini dapat dilaksanakan. Eksperimen pemikiran ini juga adalah contoh ekstrim yang masih perlu lompatan besar dalam teknologi, bahkan dari contoh AI paling mengesankan yang ada saat ini. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, apalagi semua ilmuwan komputer, tapi para ahli di bidangnya sebagian besar mengatakan bahwa kecerdasan umum buatan pada tingkat manusia setidaknya tinggal beberapa dekade lagi kalau hal itu mungkin terjadi. Jadi meski masyarakat tidak perlu merasa terlalu aman hanya karena mereka adalah konsumen, mereka mungkin juga tidak perlu terlalu khawatir dan belum ada alasan untuk berpikir seperti itu. Semuanya akan berbeda kali ini. Mesin pertama yang dapat menenun tekstil dan mencetak buku membuat khawatir orang-orang karena mengira tenaga kerja manusia tidak diperlukan lagi. Produksi robotik, kalkulator mekanis, ATM, dan bahkan mesin pencari, semuanya membuat orang khawatir bahwa pekerjaan mereka dalam bahaya. Kekhawatirannya adalah mengapa ada orang yang menyewa pengacara saat mereka dapat dengan mudah mencari apapun yang mereka butuhkan di internet. Memang benar beberapa lapangan pekerjaan kini sudah tidak lagi diperlukan, tapi semua teknologi itu sudah sepenuhnya matang dan sebagian besar negara-negara besar di seluruh dunia saat ini memiliki angka pengangguran yang sangat rendah. Sebagian besar teknologi ini membuat para pekerja yang memakainya menjadi lebih produktif. Saat kami membuat video ini, sebagian besar penelitian kami dilakukan dengan internet dan berbagai mesin pencari. Kadang kami cukup beruntung untuk bicara dengan pakar industri, tapi kami masih mengandalkan penelitian latar belakang untuk memastikan bahwa kami mengajukan pertanyaan yang tepat kepada mereka dalam waktu terbatas saat bertemu. Kalau tim peneliti di ET harus pergi ke perpustakaan dan mencari informasi yang sama secara manual, maka perlu waktu setidaknya 2 kali lebih lama untuk meneliti dan membuat setiap video. Lagi pula siapapun bisa menggantikan pekerjaan saya dengan mesin pencari kalau yang mereka mau hanya belajar tentang ekonomi. Setiap teori dan penjelasan ekonomi yang kami bahas di channel ini tersedia online dan sebagian besar tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Tapi kami semua masih mempunyai pekerjaan karena kami telah menemukan cara untuk memanfaatkan teknologi untuk menambah nilai ekonomi bagi semua orang yang menonton. Produktivitas adalah seberapa besar nilai yang dihasilkan seorang pekerja bagi perekonomian dalam 1 jam kerja tertentu. Paul Krugman, mungkin ekonom paling berpengaruh dan terkenal saat ini, pernah mengatakan bahwa produktivitas bukanlah segalanya, tapi dalam jangka panjang produktivitas adalah segalanya. Kalau seorang pekerja dapat menghasilkan lebih banyak nilai dalam 1 jam tertentu, maka mereka dapat dibayar lebih banyak dan perekonomian secara keseluruhan akan punya lebih banyak barang. Hari ini orang-orang khawatir tentang program seperti ChatGPT, OpenAI, dan Bard Google. Tapi sama seperti semua teknologi lain yang ditakuti orang-orang di masa lalu, program ini hanyalah cara yang sangat sederhana untuk memakai sesuatu yang masih memerlukan
faktor-faktor produksi tradisional untuk dapat berproduksi. Mesin mencari hanya akan berfungsi dari informasi yang dapat ditemukannya, sama seperti dengan robot di pabrik hanya akan berfungsi kalau ada kode yang diprogram oleh para insinyur untuk mesin tersebut. Semua program AI bekerja dengan mengambil jumlah besar data yang awalnya dibuat oleh manusia. Secara realistis, program ini dan pengembangan lain yang serupa hanya akan menjadi alat lain yang dapat dipakai masyarakat untuk meningkatkan jumlah output yang mereka hasilkan dalam 1 jam kerja tertentu. Seiring bertambahnya usia populasi kita dan semakin besarnya tekanan yang diberikan ke sekelompok kecil pekerja muda untuk mendukung kesejahteraan ekonomi kita, alat yang dapat membantu mereka berbuat lebih banyak dengan sumber yang lebih sedikit adalah hal yang membuat kita bersemangat dan tidak takut. Rasa takut sepertinya tidak akan membawa banyak manfaat bagi kita, karena bahkan dalam skenario terburuk seperti eksperimen pemikiran kita sebelumnya, tidak ada yang bisa memprediksi pekerjaan mana yang akan diutamakan. Untuk jangka waktu yang lama, konsensus yang berlaku adalah bahwa pekerjaan yang melibatkan banyak pekerjaan fisik akan menjadi pekerjaan pertama yang mengalami hambatan otomatisasi, dan profesi kreatif seperti menulis, seni, dan menandai musik akan menjadi pekerjaan yang paling sulit untuk diotomatisasi. Sekarang orang-orang memperkirakan sebaliknya. Sebagian besar perkembangan dalam beberapa tahun terakhir terjadi di bidang kreatif dan teknologi sedang berjuang dengan apa yang kita anggap sebagai tugas mudah seperti mengendarai mobil. Pada saat yang sama, teknologi baru ini telah menciptakan lapangan kerja baru yang tidak ada di tahun lalu. Sistem otomatis juga hanya akan berfungsi sesuai dengan apa yang kamu perintahkan, dan berkomunikasi secara efektif dengan mesin adalah keterampilan yang sangat nyata. Saya akan melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh ekonom manapun dan membuat prediksi, yaitu bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, penulis AI prompt akan menjadi sebuah pekerjaan kalau belum ada, dan orang-orang yang dapat memakai alat-alat ini secara efektif dalam pekerjaan seperti ini akan berhasil dalam perekonomian yang lebih luas menjadi lebih kaya. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.